Chapter 96 berjudul Dugaan Daily. Keesokan harinya, seperti biasa, Glenn ke perusahaan keamanan Blackthorn untuk bekerja. Ia bertemu dengan Roseanne di meja resepsionis dan ngobrol sejenak. Mereka membicarakan spirit medium Madame Daly yang berkunjung ke sana tadi. Madame Daly adalah spirit medium paling terkenal di daerah Awa County. Ia tinggal di pelabuhan Edmund selama ini dan jaraknya tidak cukup dekat dari Tingen. Roseanne sangat mengagumi Madame Daly. Setelah itu, karena Roseanne memberitahu Glenn kalau kapten ingin berbicara dengannya, Glenn segera berjalan melewati sekat dan memasuki ruangan Dun Smith setelah sebelumnya mengetuk pintu. Seorang pria parubaya dengan mata abu-abu yang dalam dan tenang serta jidat yang agak lebar karena rambutnya yang mulai menipis, sedang meletakkan cangkir kopinya, berbicara sambil tersenyum. "Daly baru saja ke sini." Glenn lalu menjawab, "Aku tak bisa bilang kalau aku terkejut. Roseanne baru saja memberitahuku." Dun memberitahu Glenn kalau Madame Daly dipindah tugaskan ke wilayah Keuskupan Backland, yang merupakan kota tersibuk dan paling padat. Kota ini memiliki populasi Beyonder tertinggi dan peluang terbanyak. Dun lalu menambahkan, "Daly memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi uskup agung atau diakon senior daripada aku." Glenn yang penasaran pun bertanya, "Kenapa?" Dun berpikir selama hampir 20 detik sebelum akhirnya menjawab, "Ia memiliki bakat unik dalam menguasai dan memanfaatkan potion sequence. Aku pernah menyebutkan aturan internal Nighthawk sebelumnya kan? Jika kau ingin mengkonsumsi ramuan atau potion upgrade dari sequence-mu, kau harus menunggu 3 tahun dan menjalani pemeriksaan ketat untuk mencegah terjadinya hilang kendali. Namun biasanya 3 tahun jauh dari cukup. Aku menghabiskan 3 tahun untuk upgrade dari Sleepless atau bahasa Indonesianya adalah tanpa tidur menjadi Midnight Pot atau bahasa Indonesianya adalah penyair tengah malam. Butuh 9 tahun bagiku untuk upgrade dari Midnight Pot menjadi Nightmare atau bahasa Indonesianya adalah mimpi buruk. 9 tahun penuh. Dan untuk upgrade dari Nightmare ke sequence 6-nya, aku telah menghabiskan 3 tahun. Aku tidak tahu berapa tahun lagi waktu yang kubutuhkan. Adapun Daly dan aku, kami berbeda dari kebanyakan Beyonder. Setelah ia menjadi corpse collector atau bahasa Indonesianya adalah pengumpul mayat, dia menyerahkan permintaan khusus hanya setelah 1 tahun mengkonsumsi potion. Ia meminta untuk segera mengkonsumsi potion lanjutan dari corpse collector. Yang mengejutkan semua orang adalah ia benar-benar lolos pemeriksaan dan ujian yang lebih ketat dan memperoleh potion Gravedigger atau bahasa Indonesianya adalah penggali kubur. Dan hanya butuh 1 tahun baginya untuk beralih dari Gravedigger menjadi spirit medium atau medium arwah. Tahun ini akan menjadi tahun kelimanya sebagai Beyonder. Dia baru berusia 24 tahun ini, cukup muda dan masih memiliki banyak kesempatan di depannya. Glenn berkata dalam hati, dari luar, dia adalah spirit medium yang paling terkenal di Awa County, tetapi ia benar-benar spirit medium sebenarnya. Bukankah hal itu adalah acting? O'Neill pernah menyebutkan bahwa Madame Daly memiliki kecenderungan seperti itu. Glenn merasa bahwa dia telah memahami alasan utama Madame Daly naik pangkat dengan cepat. "Kapten, kau juga cukup muda. Baru berusia 30-an. Glenn menghibur Dun, tetapi ia menambahkan dalam hati, "Hanya saja, ingatanmu sudah agak pikun." Dun menyeruput kopinya. Ia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Mengapa kau tak bertanya pada Madame Daly tentang metodenya untuk menguasai dan memanfaatkan ramuan sequence?" Glenn bertanya dengan sengaja. Dun meletakkan cangkir kopinya dan memijat pelipisnya sambil berbicara. "Dia menyuruhku untuk menjadi Nightmare sungguhan. Aku tak tahu apa artinya itu." Glenn berkata dalam hati, "Berperanlah sebagai Nightmare, Kapten." Wah, Nightmare kedengarannya menyeramkan. Glenn mengerutkan alisnya dan terdiam. Dun menjelaskan kalau Madame Daly dan dirinya berdiskusi mengenai upgrade dari sequence 9 Seer mirip Glenn, yaitu sequence 8 Clown yang artinya badut, yang sepertinya tidak memiliki kesamaan apapun.
Biasanya setiap jalur sequence, jika diperhatikan dengan seksama, akan memiliki suatu kesamaan. Misalnya jalur Sleepless, naik ke Midnight Pod, naik ke Nightmare. Semua itu sama-sama berhubungan dengan dunia malam dan gelap. Daly kemudian membuat hipotesis bahwa jalur sequence semacam ini, potion sequence tingkat rendah hingga menengah, masing-masing akan memberikan Beyonder kemampuan yang tampaknya benar-benar baru dan tak saling berhubungan. Ketika Beyonder mencapai titik perubahan tertentu, kemampuan-kemampuan ini akan bergabung menjadi suatu kemampuan yang luar biasa kuat dan mencakup semuanya. Titik perubahan itu kira-kira saat masuk ke sequence 4, karena saat sequence 4 lah awal mulai disebut sequence tingkat tinggi. Sequence 9 dan 8 masuk kategori tingkat rendah, sequence 7-5 masuk ke kategori tingkat menengah. Setidaknya setengah dari 13 uskup agung gereja dan 9 diaken senior di puncak hierarki gereja adalah sequence 4. Uskup agung In Sangwil yang menjadi buron karena mencuri artefak yang disegel nomor 0-08 kehilangan kendali ketika ia mencoba untuk upgrade ke sequence 4. Nampaknya dia adalah sequence 5 gatekeeper atau bahasa Indonesianya adalah penjaga gerbang. Satu jalur dengan spirit medium atau bahasa Indonesianya adalah medium arwah dari Madam Daly. Setelah penjelasan selesai, Dun berkata, "Baiklah, sekarang pergilah ke Ordeal dan lanjutkan belajarmu." Dun tersenyum dan berkata, "Jangan lupa jamuan makan malam ini untuk perayaanmu yang telah berhasil menjadi anggota resmi Nighthawk di Old Wheels Restaurant. Reservasi sudah dibuat, aku akan memperkenalkanmu kepada Nighthawk lain secara resmi." Glenn lalu menjawab, "Baiklah, aku sudah menyiapkan uangnya." Glenn memaksakan senyumnya. Kapten lalu berkata, "Tak perlu. Apa kau lupa bahwa kita punya bonus tambahan?" Glenn sempat terkejut sesaat, lalu menjawab dengan senyum berseri-seri, "Baiklah, Kapten." Glenn berbalik dan berjalan menuju pintu. Glenn yang sudah terbiasa dengan Kapten Dun yang pelupa, menghitung dalam hati. 3, 2, 1. Oh, kenapa Kapten tidak memanggilku lagi? Glenn mengulur-ulur dalam hitungan mundurnya. Ia terkejut Kapten Dun Smith tidak lupa memberitahukan apapun kali ini. Wah, sebuah keajaiban. Di gudang perlengkapan, Oldneil melirik Glenn yang tampak senang gembira. Lalu ia berkata, "Jangan terlalu kepikiran tentang makan malam ini. Masih banyak hal yang harus kau pelajari, seperti sihir ritual, Hermes kuno, Dragonis, Elvish, dan masih banyak lagi. Ya, setiap sore selain saat hari libur, kau harus berlatih bela diri setidaknya selama 2 jam dengan seorang instruktur." Latihan bela diri? Kapten tak mengatakan apapun tentang latihan bela diri. Glenn terkejut. Oldneil mengangguk dan menjawab, "Dia lupa." Chapter 97, Guru Bela Diri. Pukul 2 sore di luar bangunan sederhana jelek berlantai 2 yang temboknya rusak di pinggiran Northborough. Glenn yang mengenakan seragam inspektur masa percobaannya melihat ke taman yang dipenuhi rumput liar dan tanaman merambat yang merambat ke dinding. Dia menoleh karena terkejut. Instruktur bela diriku tinggal di sini. Bukankah seharusnya seorang seniman bela diri yang dipilih oleh Nighthawk adalah orang yang luar biasa? Leonard Michel menemani Glenn ke sana, mencibir dan berkata, "Jangan remehkan Tuan Gawain karena lingkungan tempat tinggalnya. Meskipun ia tak pernah dianugerahi gelar bangsawan, ia adalah seorang knight, atau bahasa Indonesianya adalah ksatria sejati di masa lalu. Ia aktif saat era ksatria. Mereka memakai baju zirah menyerbu dan menghancurkan musuh-musuh, meskipun lawan mereka adalah meriam dan senapan. Namun sayang, penemuan senapan uap bertekanan tinggi dan mesin gun 6 laras membuat peran para knight tergantikan. Tuan Gawain mengalami nasib yang sama. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Ordo Ksatria Awa menghadapi persenjataan paling canggih dari pasukan Republik Intis. Setiap kali aku mengingat ini, rasanya seperti menyentuh tumpukan debu dalam sejarah. Penyair dalam diriku tergerak ketika memikirkan takdir yang tidak dapat diubah ini. Tapi sayang, aku tak tahu bagaimana cara menulis puisi." Glenn menggerutu dalam hati, "Lalu apa gunanya kau mengatakan begitu banyak?"
Clint lalu memberikan saran yang serius. Teman kuliahku pernah mengatakan bahwa menulis puisi membutuhkan bakat tertentu. Sebaiknya kau mulai dengan membaca antologi puisi klasik Kerajaan Lone Kingdom. Suasana hati Leonard berubah tiba-tiba. Dia menjawab dengan nada riang. Aku sudah membeli buku itu sejak lama. Begitu juga dengan judul-judul lainnya, seperti puisi-puisi pilihan Kaisar Russell. Aku akan bekerja keras untuk menjadi Medic Pot atau penyair tengah malam yang sesungguhnya, Tuan Sir. Clint berkata dalam hati, apakah yang dia maksud metode acting? Clint lalu menjawab seolah-olah ia tidak bisa memahaminya. Kau tetap butuh buku tentang tata bahasa. Leo kemudian berkata, baiklah, ayo masuk. Leonard mendorong pintu gerbang pagar logam yang setengah tertutup itu. Mereka berdua kemudian mengikuti jalan setapak menuju rumah. Mereka masih agak jauh dari rumah itu ketika Clint melihat seorang pria jangkung berjalan keluar dari balik pintu utama. Rambutnya pirang pendek, alisnya sudah ditumbuhi rambut putih. Wajahnya tampak seperti telah keriput karena usia. Kerutannya terukir dalam di wajahnya. Setelah mendengar tujuan mereka ke rumahnya, awalnya Gawain menolak untuk melatih Clint karena menurutnya era ini sudah ada senjata jadi tak perlu latihan bela diri. Namun setelah mendengar penjelasan Leonard dan karena menghormati kontraknya dengan kepolisian, ia bersedia. Setelah mengecek kemampuan dasar Clint, ia menyuruh Clint untuk datang dan berlatih setidaknya 4 kali seminggu dan setiap latihan 3 jam untuk bulan pertama. Clint berlatih saat itu juga, dan Leo pergi. Setelah berganti pakaian untuk latihan yang tersedia di sana, Clint lalu berlatih fisik dulu untuk saat ini, seperti latihan dumbbell, lari, squat, dan skipping. Pukul 6 sore di meja makan di dalam restoran Old Wheel, selain Freya yang menjaga gerbang Janis, semua anggota perusahaan keamanan Blackthorn hadir. Ada 6 Nighthawk dan 5 staf sipil. Taplak meja putih dipetangkan di atas meja panjang. Para pelayan membawa piring-piring berisi makanan. Menatanya di meja lalu menyajikannya kepada masing-masing tamu. Di sini kita diperkenalkan oleh Seika Thorne. Dia adalah seorang wanita berusia 30-an tahun. Penampilannya biasa saja, tetapi sikapnya luar biasa, pendiam dan tenang. Ditambah dengan beberapa helai rambutnya yang mulai memutih, hal itu menambah pesonanya yang unik. Clint pernah mendengar O'Neill menyebutkan bahwa Seika Thorne Sequence 8 Midnight Pot atau bahasa Indonesianya adalah penyair tengah malam. Ia juga mengambil pekerjaan sampingan sebagai penulis dan telah mencoba mengirimkan karyanya ke surat kabar dan majalah. Sayangnya hanya beberapa surat kabar kecil yang menerimanya. Mereka semua berbincang-bincang sambil menikmati hidangan malam itu. Di tengah obrolan dan tawa, Leonard menatap Clint dan berkata sambil tertawa kecil, apakah kau begitu lelah latihan bela diri sehingga tidak selera makan? Iya, Clint menghela nafas. Jika kau belum menyentuh makananmu, aku bisa membantu. Leonard bersikap seolah-olah ia tidak ingin menyia-nyiakan makanan. Clint tak keberatan. Ia mengangguk dan berkata, iya, tak masalah. Dan dengan itu sebagian besar makanan di depan Clint dimakan oleh Leonard dan yang lainnya. Menjelang akhir makan malam, para pelayan menyajikan sepiring puding daging sapi dan es krim. Clint mencicipi es krim dan merasa dingin dan manis. Rasanya sangat menggugah selera. Tanpa sadar, Clint telah menghabiskan es krim yang disiram dengan jus blueberry. Dan sebagai hasilnya, ia mulai merasa rasa lapar. Rasa lapar yang menuntut banyak makan. Menelan air liurnya, Clint melihat ke depan. Namun, semua piring sudah kosong. Tak ada yang tersisa. Mari kita akhiri makan malam di sini dan bersulang untuk Clint, usul Dun. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Clint bertanya, Kapten, bolehkah aku memesan sepiring makanan lagi? Mereka semua terdiam setelah mendengar permintaan itu, lalu tertawa kecil beberapa saat kemudian. Akhirnya kau pulih. Tak masalah, pesan 2 piring jika kau mau. Dun menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah makan malam selesai, Clint pulang ke rumahnya di jalan Daffodil Street. Keesokan paginya, Clint merasa kembung. Ia mencoba turun dari tempat tidur dalam keadaan linglung. Ia langsung terbangun karena otot-ototnya terasa sakit. Ia merasa seolah-olah tubuhnya tak berada di bawah kendalinya. Perasaan yang familiar, sama seperti hari
setelah aku dulu dihukum lompat katak saat hamil. Hari ini adalah hari libur, tetapi aku masih harus mengunjungi mentorku, mencari tahu apakah aku dapat meminjam monograf tentang puncak utama Hornacis dari perpustakaan di universitas. Bibir Glenn berkedut saat ia berjalan keluar dengan susah payah. Ia menarik nafas dalam setiap langkah. "Kakak, apa yang terjadi padamu?" Melissa yang baru saja keluar dari kamar mandi mengamati kakaknya dengan curiga karena postur tubuhnya yang aneh dan gerakannya yang lambat. Selanjutnya masuk ke chapter 98 yang berjudul Tuan Azik. Menghadapi pertanyaan saudara perempuannya itu, yang ia lakukan hanyalah menjawab dengan senyum penuh penyesalan. Sakit otot. Awalnya ia yakin bahwa dengan mengkonsumsi potion sequence, kekuatannya akan meningkat sebagai Beyonder. Tetapi kenyataan pahit mengatakan kepadanya bahwa poin statistik seorang sihir semuanya dialokasikan untuk spiritualitas, pikiran, intuisi, dan interpretasinya, dan tidak untuk kekuatan fisiknya. Melissa kemudian bertanya, "Sakit otot? Aku ingat kakak kembali setelah makan malam tadi malam dan kakak tak melakukan apapun lagi. Apakah alkohol menyebabkan sakit otot?" Melissa bertanya dengan tatapan ingin tahu. Glenn menjawab, "Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan alkohol. Itu dari kemarin sore, aku mengikuti pelatihan bela diri perusahaan." "Bela diri?" Melissa bahkan lebih heran. Glenn menjelaskan kalau ia mengikuti latihan bela diri dari perusahaan itu untuk menambah stamina. Karena tidak mustahil sebagai seorang ahli sejarah, Glenn akan ikut menemani ke desa-desa atau kastil kuno, ke situs-situs peninggalan tertentu. Hal itu mungkin mengharuskan Glenn untuk mendaki, menyeberang sungai, dan berjalan jauh. Melissa pun tercerahkan. Setelah mandi, sarapan, dan istirahat sebentar, Glenn mengambil tongkatnya, mengenakan topinya, dan meninggalkan rumah, berjalan menuju halte kendaraan umum kereta kuda untuk menuju ke Universitas Koe. Selama musim panas, Universitas Koe ditumbuhi pepohonan yang daunnya memayungi area di sekitarnya, dipenuhi burung-burung dan bunga-bunga yang indah. Suasananya damai dan tenang. Sambil berjalan di sepanjang sungai, Glenn berbelok menuju ke jurusan sejarah. Glenn berbelok menuju tempat jurusan sejarah berada. Kemudian ia menemukan gedung 3 lantai yang sudah lama dan menemukan kantor mentornya, Quentin Cohen. Ia mengetuk pintu dan memasuki ruangan, tetapi ia terkejut melihat bahwa pria yang duduk di kursi mentornya adalah akademisi Azik. "Selamat pagi, Tuan Azik. Di mana mentor saya? Kami membuat janji lewat surat untuk bertemu di sini pukul 10, tanya Glenn dengan heran. Azik yang merupakan sahabat Quentin Cohen dan sering berdebat mengenai topik-topik akademisi dengannya tersenyum, kemudian ia berkata, "Cohen ada rapat mendadak dan pergi ke Universitas Tingen. Ia memintaku untuk menunggumu di sini." Kulit dari Azik ini berwarna sawo matang. Badannya tinggi dan bentuk tubuhnya rata-rata. Rambutnya hitam, matanya berwarna coklat dan wajahnya lembut. Berada di dekatnya menimbulkan perasaan yang sulit dijelaskan. Di matanya tampak seolah-olah bahwa ia telah melalui berbagai perjalanan hidup. Di bawah telinga kanannya terdapat tahi lalat kecil yang tidak akan terlihat kecuali dilihat dengan seksama. Setelah mengatakan alasannya, Azik tiba-tiba mengerutkan kening, lalu ia mengamati Glenn dengan seksama. Merasa bingung dengan tatapan yang tiba-tiba itu, Glenn melihat pakaiannya. Apakah ada yang salah dengan pakaianku? Alis Azik mengendur dan dia terkekeh-kehulan. Jangan pedulikan aku. Tiba-tiba aku menyadari bahwa kau jauh lebih energik daripada sebelumnya. Kau tampak lebih gentleman sekarang. Kemudian Glenn menanyakan apakah mentornya berhasil menemukan buku monograf yang berjudul Penelitian Peninggalan Puncak Utama Hornacis di Perpustakaan Universitas. Azik menjawab kalau mentornya itu berhasil menemukan dengan bantuannya. Glenn dengan senang hati menerima monograf akademis itu dan dengan sedikit rasa takut. Karena ia bukan lagi mahasiswa di Universitas Koe, jadi Glenn hanya bisa membaca monograf itu di sana, tak boleh dibawa pulang. Glenn lalu mencari tempat duduk dan membaca buku itu. Saat Azik membaca buku, tiba-tiba ia menyadari ada secangkir kopi yang harum di sampingnya. Silakan ambil gula dan susunya. Azik meletakkan piring perak dan menunjuk ke toples susu dan wadah gula. Terima kasih.
Clint mengangguk dengan rasa terima kasih. Buku penelitian peninggalan puncak utama Hornacys bukanlah buku yang sangat tebal. Clint selesai membacanya saat hampir tengah hari. Ia mencatat beberapa poin penting. Pertama, pemukiman di puncak utama Gunung Hornacys dan daerah sekitarnya jelas merupakan peradaban maju yang ada sebagai bagian dari bangsa kuno. Kedua, dari mural dinding, perspektif mereka tentang kehidupan tampak mirip dengan manusia. Aku dapat berasumsi untuk saat ini bahwa mereka adalah manusia. Ketiga, mereka memuja sekaligus takut pada kegelapan malam. Oleh karena itu, mereka menyebut dewa mereka sebagai penguasa malam abadi atau Evernight bahasa Inggrisnya, ibu dari langit. Keempat, bagian yang paling aneh adalah bahwa para peneliti belum menemukan pemakaman di seluruh daerah tersebut, yang pada awalnya tampak menunjukkan bahwa orang-orang tersebut tidak perlu dikuburkan karena mereka tidak mati. Namun, itu akan bertentangan dengan isi mural di dinding. Dalam mural dinding, orang-orang di negeri itu percaya bahwa kematian bukanlah akhir. Mereka percaya bahwa keluarga mereka yang telah meninggal akan melindungi mereka di malam hari. Oleh karena itu, mereka akan menyimpan anggota keluarga mereka yang telah meninggal di rumah, di tempat tidur, di samping mereka selama 3 hari penuh. Tidak ada hal lain di mural dinding karena mural tersebut tidak mencatat penguburan. Clint menyeruput kopi lagi dan terus menuliskan renungannya di buku catatan. Ibu dari langit. Ibu dari langit adalah gelar yang sangat agung. Sementara penguasa malam abadi atau bahasa Inggrisnya adalah Evernight, jelas tumpang tindih dengan Dewi Evernight. Apakah ini kontradiksi? Pada reruntuhan kuno di puncak utama pegunungan Hornacys dan daerah sekitarnya, setiap tatanan dan dekorasi terpelihara dengan baik. Bahkan, mural dinding tidak memiliki tanda-tanda kerusakan. Sebelum ditemukan, tampaknya tidak ada gangguan sama sekali. Meja ditata dengan peralatan makanan, dan ada noda busuk kering di piring makan. Di beberapa ruangan ada botol alkohol yang setengah terisi yang hampir berubah menjadi air putih. Apa yang terjadi dengan orang-orang di negeri itu? Mereka tampak meninggalkan rumah mereka dengan tergesa-gesa, tanpa membawa apapun, dan mereka tidak pernah kembali. Mengingat tidak adanya tempat pemakaman, hal ini hanya membuatnya semakin aneh. Penulis Tuan Joseph juga menyebutkan bahwa ketika ia pertama kali menemukan reruntuhan itu, ia bahkan percaya bahwa orang-orang yang tinggal di sana tiba-tiba menghilang. Clint berhenti menulis dan mengalihkan pandangannya ke sebuah ilustrasi. Pada kunjungan ketiga John Joseph ke puncak utama pegunungan Hornacys, ia menggunakan model kamera baru untuk mengambil foto monokrom. Dalam foto tersebut, istana yang tinggi itu memiliki tembok yang runtuh dan ditumbuhi rumput liar, serta memiliki desain bergaya megah. Ketika ia membuka foto tersebut, hal pertama yang muncul di benak Clint adalah istana yang ia lihat di dalam mimpinya. Baik itu bangunan di dalam foto dan yang ada di dalam mimpi Clint, keduanya identik. Satu-satunya perbedaan adalah istana yang ia mimpikan berada di puncak dan jauh lebih megah. Di sana juga terdapat kursi besar, kursi kehormatan, yang tampak seperti tidak diduduki oleh manusia. Belatung tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan menggeliat perlahan di bawah kursi tersebut. Aku dapat memastikan bahwa mimpiku adalah tentang reruntuhan kuno di puncak utama pegunungan Hornacys. Seharusnya itu adalah bangsa Evernight yang tercatat dalam buku catatan keluarga Antigonus. Clint mengangguk sedikit dan menutup buku itu. Pada saat itu Azik yang duduk di seberangnya menyentuh tahi lalat yang tak mencolok di bawah telinga kanannya, kemudian berkata, "Bagaimana? Menemukan sesuatu?" Clint pun menjawab, "Cukup banyak. Coba lihat, aku sudah menulis begitu banyak halaman catatan." Clint menunjuk ke meja dan tersenyum. Azik pun berkata, "Aku tak mengerti mengapa kau tiba-tiba begitu tertarik dengan hal ini." Azik menghela nafas dan berkata lagi, "Clint, ketika aku belajar di Universitas Baekhyun, aku pernah mencoba ramalan-ramalan dan melakukan sedikit penelitian tentang itu. Nah, aku menemukan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam takdirmu." Clint berkata dalam hati, "Apa? Ramalan? Apa kau berkata padaku tentang ramalan?" Sebagai seorang sir atau bahasa Indonesianya adalah peramal, Clint menatap Azik sang akademisi dengan geli.
Bagaimana bisa tidak harmonis? Azik berpikir sejenak. Apakah kau mengalami banyak kebetulan aneh dalam 2 bulan terakhir? Kebetulan? Karena Clint berhutang budi pada Tuan Azik, Clint tidak membantah pertanyaannya. Lalu secara tidak sadar, ia mulai berpikir, jika kita berbicara tentang kebetulan, hal yang paling jelas adalah ketika kami mengejar para penculik. Kami benar-benar berhasil menemukan petunjuk buku catatan keluarga Antigonus yang hilang, dan petunjuk itu kebetulan berada di ruang seberang para penculik itu. Selain itu, Ray Bieber tidak melarikan diri dari Tingen dengan buru-buru. Sebaliknya, dia malah mencari tempat untuk mencerna kekuatan yang diberikan oleh buku catatan itu, sehingga artefak yang disegel nomor 2-049 dapat melacaknya dengan mudah. Hal itu tampaknya bertentangan dengan akal sehat. Dan lagi tentang tragedi di kapal Alfalfa. Meskipun Air Harrison memberikan penjelasan yang masuk akal, aku selalu memiliki firasat bahwa itu juga kebetulan. Ada lagi. Selena sudah lama mencuri pandang pada mantra rahasia dari Hannes Vincent. Tetapi ia menahan diri sampai jamuan makan malam di ulang tahunnya untuk mencoba mantra tersebut. Dan aku kebetulan memergokinya, yang juga merupakan kebetulan. Kalau tidak, Hannes Vincent tidak akan menjadi satu-satunya yang meninggal begitu tiba-tiba. Clint memikirkannya dengan serius selama beberapa menit, kemudian berkata, ada 3. Tidak terlalu banyak, tidak juga terlalu sering. Selain itu, tidak ada yang menunjukkan keterlibatan dan panduan seseorang. Azik mengangguk sedikit. Seperti yang pernah dikatakan Kaisar Rosel, satu kebetulan pasti dialami oleh siapapun. 2 kali masih normal. 3 kali adalah saat seseorang harus mempertimbangkan faktor internal apa yang mempengaruhi kebetulan tersebut. Kemudian Clint pun bertanya, bisakah kau memberitahuku hal lain? Azik tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa ada beberapa ketidakharmonisan, tetapi tidak ada yang lain. Kau harus mengerti bahwa aku bukanlah peramal sungguhan. Kemudian Clint berkata dalam hati sambil menghela nafas. Bukankah itu pada dasarnya sama dengan tak mengatakan apa-apa? Tuan Azik cukup aneh. Dia berperan sebagai dukun di depan peramal sepertiku. Clint menghela nafas. Memanfaatkan momen ketika Azik berdiri, ia mengetuk gelabelannya dan mengaktifkan spirit vision-nya. Saat ia menoleh, aura Azik muncul sepenuhnya di depan matanya, dan semuanya tampak cukup normal. Kemudian Clint pun berkata dalam hati, sayangnya, aku hanya bisa melihat ether body, atau bahasa Indonesia adalah tubuh ether, dan astral projection seseorang di atas kabut abu-abu. Clint berpikir dengan hati-hati, kemudian ia mengetuk gelabelannya lagi sambil berdiri. Chapter 99 berjudul Cerobong Merah. Sore harinya, Clint kembali ke rumahnya. Di dalam kamarnya, ia menutup tirai membuat kamarnya gelap. Ia melakukan ramalan untuk membuktikan apakah kebetulan-kebetulan yang ia alami ini memang alami ataukah benar seperti yang dikatakan oleh Azik. Ia menulis, penculikan Elliot terjadi karena faktor extraordinary. Ia memegang pendulum arwahnya dengan tangan kiri dan membiarkannya tergantung hampir menyentuh pernyataan ramalan yang ia tulis tadi. Ia menenangkan diri dan memasuki mode cogitation. Dengan mata terpejam, Clint mulai melantunkan mantra berulang kali. Penculikan Elliot terjadi karena faktor extraordinary sebanyak 7 kali. Clint membuka mata dan pendulum itu berputar berlawanan arah jarum jam. Itu berarti penolakan. Clint membuat beberapa pernyataan lagi terkait kejadian penculikan Elliot, namun setelah ia ramal, hasilnya tetap sama. Begitu juga dengan kejadian cermin ajaib Selena dan Ray Bieber yang tetap ditingin dan tak kabur keluar kota. Clint tertawa dan menggelengkan kepalanya karena terlalu percaya dengan Azik yang sok-sokan menjadi dukun. Namun ia tetap berhati-hati. Ia berencana menggunakan teknik ramalan mimpi untuk memastikan. Setelah berpikir sejenak, ia mengubah pernyataan ramalan agar sesuai dengan perubahan metode meramalnya. Alasan sebenarnya penculikan Elliot. Saat ia mencoret-coret dengan pulpen, Clint berhenti sejenak dan merenungkan kata-katanya. Setelah membacanya berulang-ulang, ia merobek kertas itu dan berjalan menuju tempat tidurnya. Ia rileks dan berbaring.
Dengar pernyataan ramalan di tangannya, Clint segera tertidur dengan bantuan cogitation. Ia mendapati dirinya berada di dunia yang terdistorsi dan rusak. Setelah mendapatkan kembali akal sehatnya, ia melihat gambaran para penculik Elliot yang kalah judi di kasino. Mereka mendapat senjata dari pasar gelap dan akhirnya menculik Elliot. Tak ada yang aneh dari semua itu. Ditambah lagi, semua itu sesuai dengan pernyataan para penculik itu saat ditangkap. Setelah keluar dari mimpinya, ia mulai meramalkan kedua kejadian yang kebetulan tadi dengan ramalan mimpi. Namun hasilnya tetap tak ada yang aneh. Clint berkata dalam hati, "Aku memang terlalu overthinking. Tuan Azik hanya seorang penyuka ramalan." Clint menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dari sudut pandang Clint yang asli, Tuan Azik adalah orang yang kompeten dan dapat dipercaya. Pernyataannya tak pernah tanpa dasar yang kuat. Berpikiran seperti itu, Clint mencoba ramalan lain. Ia masuk ke dunia berkabut. Di aula suci kuno yang megah di atas kabut kelabu yang tak berujung, Clint duduk di kursi kehormatan di salah satu ujung meja perunggu. Di hadapannya ada perkamen kulit kambing yang ia ciptakan. Ia mengangkat pena dan mencoba menulis pernyataan ramalan seperti yang telah ia lakukan sebelumnya. Penculikan Elliot terjadi karena faktor extraordinary. Clint menggantung pendulum arwah dengan rendah. Ia dengan cepat menenangkan dirinya, lalu berubah diam dan tenang. Sambil setengah menutup matanya, ia melafalkan pernyataan itu 7 kali. Menggunakan spiritualitasnya untuk berinteraksi dengan dunia spiritual yang berdiri di atas segalanya. Merasakan tarikan rantai perak, Clint membuka matanya untuk melihat pendulum itu. Pemandangan itu membuatnya seketika seolah membeku. Pendulum itu berputar searah jarum jam. Ini berarti ada unsur extraordinary di balik penculikan Elliot. Ini sama sekali berbeda dari hasil yang ia dapatkan di dunia luar. Tidak ada jejak campur tangan apapun. Kekuatan yang sungguh mengerikan. Apa motif orang di balik ini? Apakah nasibku terkait dengan buku harian keluarga Antigonus? Clint sangat terkejut. Ia kehilangan ketenangannya dan putaran bandul itu berubah menjadi kacau. Clint lalu menyimpan pendulumnya lagi. Bukannya melakukan ramalan untuk 2 kejadian lain, ia justru menulis alasan sebenarnya penculikan Elliot di kertas. Ia memegang kertas itu di tangannya dan membacakan pernyataan itu 7 kali. Clint bersandar dan tertidur di atas kabut. Ia menggunakan ramalan mimpi. Tak lama kemudian ia melihat kabut putih keabu-abuan yang tak terbatas dan samar. Kabut itu menghilang perlahan, penampakan hamparan rumput warna-warni karena dipenuhi oleh bunga. Tempat di belakang ladang rumput dan bunga itu seperti hidup, seperti monster yang hidup. Clint berusaha sekuat tenaga untuk melihat ke depan. Ia melihat cerpong asap berwarna merah tua. Pada titik ini, pemandangan di hadapannya tiba-tiba hancur. Clint mengakhiri mimpinya. Clint seketika itu menegakkan punggungnya di aula suci yang megah. Jantungnya berdetak kencang tanpa alasan. Rasanya seperti aku baru saja memata-matai sesuatu yang mengerikan. Ia menarik nafas dalam-dalam 2 kali untuk menstabilkan emosinya yang kacau. Tap, tap, tap. Clint mengetuk sisi meja. Kemudian beberapa saat ia tenggelam dalam pikiran yang dalam. Rasanya seperti aku baru saja memata-matai sesuatu yang mengerikan. Ia menarik nafas dalam-dalam 2 kali untuk menenangkan emosinya yang kacau. Cerobong asap merah, taman, padang rumput. Bagaimana ini berhubungan dengan orang di balik semua ini? Aku tidak dapat menentukan motifnya dari kebetulan-kebetulan itu. Aku juga tidak dapat menyimpulkan bahwa ada niat jahat. Di tengah-tengah pemikiran ini, Clint merasa khawatir pada dirinya sendiri, Kapten, Frey, dan yang lainnya. Kita seperti boneka yang menari dan dikendalikan oleh tali. Yang lebih menakutkan adalah kita menganggap diri kita begitu tinggi. Clint ingin memberitahu Kapten tentang penemuannya ini, namun ia tak punya bukti. Ramalannya jika dilakukan di dunia nyata pun tak berguna. Beberapa saat kemudian, Clint meramalkan kejadian lain dengan pendulumnya. Namun pendulumnya tak bergerak sedikit pun. Ini seperti orang di balik semua kebetulan yang dialami Clint telah tahu kalau ia sedang diramal dan mengantisipasi ramalan ini. Ia lalu mencoba ramalan mimpi, namun yang tampak hanyalah kabut hitam.
Setelah itu Clint tak lagi meramal tentang hal tersebut, karena ia penasaran dengan sequence upgrade dari Seer, apakah benar-benar clown, atau bahasa Indonesia adalah badut, yang mencoba melakukan ramalan dengan pernyataan, sequence lanjutan dari sequence Seer adalah sequence 8 clown. Dan batu topesnya berputar searah jarum jam. Ini menandakan pernyataan itu benar. Lalu ia menulis lagi, petunjuk untuk potion clown. Lalu kita masuk ke chapter 100 yang berjudul menafsirkan simbol. Clint menggunakan teknik ramalan mimpi untuk meramalnya. Yang pertama ia lihat dari ramalan mimpinya ini adalah tempat di mana Ray Bieber dan ibunya tinggal. Clint bingung kenapa bisa ada petunjuk tentang potion clown di sana. Di tengah kebingungan, gambaran sekitarnya berubah. Kali ini, scene berpindah ke suatu tempat. Itu adalah gudang berwarna putih keabu-abuan, tersembunyi di antara bangunan-bangunan yang seragam. Banyak tulang-tulang putih berserakan di mana-mana dan beberapa gumbal daging yang tampak seperti telah tergencet oleh batu besar. Di tengah gudang itu, ada benda berwarna putih keabu-abuan yang berukuran sebesar kepalan tangan. Permukaannya banyak guratan-guratan dan tampak lunak tetapi lentur. Benda itu tampak seperti otak yang telah dikeluarkan dari makhluk hidup. Saat mulai ingat dan menyadari tempat itu, scene berubah lagi. Sesosok tubuh telanjang dibaringkan di atas meja panjang yang ditutupi kain putih. Ada beberapa bercak kebiruan dan berubah warna pada kulit mayat itu. Clint tiba-tiba mengernyitkan alisnya dan bergumam. Pertama, gambaran tempat persembunyian Ray Bieber dan sisa-sisa tubuhnya. Dan sekarang terkait dengan label di pergelangan tangan badut berjas itu. Saat Clint mulai membuat spekulasi tentang semua itu, scene berubah lagi. Ia berada di rumah Wells dan ada 3 orang di sana. Wells, Clint yang asli, dan Naya. Lalu adegan berubah dengan hanya 3 orang di sana, yaitu seorang yang Clint tahu, Hannes Vincent, Wells, dan seorang lagi yang Clint tak familiar. Seorang berusia 50 tahunan dengan alis yang tak rapi. Rambutnya coklat dan sudah menipis, matanya biru keabu-abuan, serta ada juga buku berwarna hitam berada di tengah meja bulat di tengah-tengah mereka. Buku catatan keluarga Antigonus. Clint lalu berdiri dan mimpinya selesai. Melihat gambaran-gambaran itu, ia mulai merangkai kemungkinan-kemungkinan. Ia berkata dalam hati, yang kulihat adalah ruang tamu Wells. Adegan itu memperlihatkan Clint yang asli dan 2 teman sekelasnya sedang mendiskusikan buku catatan. Clint menenangkan diri dan mengetuk tepi meja perunggu panjang itu dengan berirama. Lalu, apa yang digambarkan dengan adegan terakhir? Buku catatan itu muncul. Wells muncul. Mungkinkah itu adegan saat ia membeli barang kuno itu? Ada 2 orang lagi, dan salah satunya adalah Hannes Vincent dari klub ramalan. Hannes Vincent yang meninggal dengan tenang setelah kapten menyelinap ke dalam mimpinya. Setelah mengetahui bahwa Selena diam-diam memperoleh mantra rahasia darinya, tidak mungkin dialah yang menjual buku catatan itu kepada Wells. Segalanya tampak berkaitan. Dunia ini memang sempit, tidak, Tingan benar-benar sempit. Kalau dipikir-pikir lagi, ada kemungkinan Hannes Vincent bukanlah peramal biasa. Ia jelas-jelas mendalami mistisisme dan mendapatkan perhatian dewa jahat kuno. Dia punya koneksi, kemampuan, dan kesempatan untuk mendapatkan buku catatan yang secara tidak sengaja dijual oleh Secret Order. Tak heran kapten dan rekan-rekannya tak pernah tahu di mana Wells membeli buku catatan itu. Pendekatan investigasi mereka pun sepenuhnya salah. Mereka telah mencoba menyelidiki melalui pasar barang antik, namun tetap gagal. Sayang sekali Hannes Vincent baru saja meninggal belum lama ini. Kalau tidak, kita pasti bisa menemukan sesuatu tentang buku catatan itu. Karena ia terlibat dalam mistisisme, ia seharusnya meneliti buku catatan itu. Kematiannya terlalu kebetulan. Namun, ada orang lain di tempat kejadian. Seorang pria berusia 50 tahunan. Ia mungkin tahu banyak tentang apa yang terjadi. Clint berhenti mengetuk meja perunggu panjang dan menganalisa secara keseluruhan mimpinya tadi. Setelah menjadi seorang sihir, Clint pernah mencoba untuk mencari tahu di mana Wells membeli buku catatan keluarga Antigonus. Namun, ia tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan kekuatan unik yang dimiliki oleh Arya kabut abu-abu itu.
Karena itu dia gagal menerima petunjuk apapun. Tetapi sekarang ia telah menemukan kebenaran secara kebetulan dengan meramal sesuatu yang berbeda. Ia menenangkan diri dan fokus menganalisa apa makna dari mimpinya. Ia berkata dalam hati, kemungkinan pertama, Zarathul, atau bisa dikatakan Secret Order, sedang mencari dan mengejar relik keluarga Antigonus. Jadi, makna simbol dari mimpi itu adalah menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Antigonus untuk memancing Secret Order muncul, untuk mendapatkan formula dari Potion Clown. Kemudian kemungkinan yang kedua, formula dari Potion Clown tercatat langsung di buku catatan keluarga Antigonus. Fakta bahwa keluarga Zarathul sedang mencari relik keluarga Antigonus menyiratkan bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat dalam. Mereka bisa saja sekutu ataupun musuh. Oleh karena itu tampaknya wajar saja jika keluarga Antigonus memiliki bagian dari sekuens mereka. Semua akan jelas jika mereka sekutu, tetapi musuh adalah orang-orang yang paling mengenal satu sama lain kan? Tetapi kemungkinan kedua tidak dapat menjelaskan hubungan antara badut berjas itu dan ramuan atau potion clown. Aku berharap kemungkinan kedua lah yang benar. Saat Katedral Suci menemukan seorang ahli untuk menafsirkan buku catatan itu, aku akan dapat memperoleh ramuan clown tanpa resiko apapun. Tampaknya penjelasan pertama adalah yang paling masuk akal. Perasaanku sebagai seorang sihir mengatakan bahwa mungkin ada makna simbolis yang lebih dalam. Kemudian Clint meramal apakah Azik punya tujuan yang baik dan apakah dia adalah Beyonder. Dan hasil dari ramalan itu mengatakan bahwa keduanya benar. Terus-terusan meramal membuat Clint lelah. Clint berencana untuk mencari pria satunya lagi yang muncul bersama Wells dan Hannes Vincent di ramalan mimpinya tadi, yang mungkin ia bisa dapatkan petunjuknya di klub beramal. Clint lalu berpikir untuk membuat potret pria tua berusia 50-an tahun dengan alis tak rapi, rambut coklat yang mulai menipis, dan mata biru keabu-abuan pada kulit kambing yang muncul di hadapannya. Dan dengan ajaib potret wajah itu muncul. Melihat potret wajah itu, Clint dilema karena ia tak bisa menggambar di dunia nyata. Bagaimana dia bisa membuat potret itu agar keluar ke dunia nyata? Clint sangat kebingungan. Akhirnya Clint mencoba untuk berdoa pada dirinya sendiri dan mencoba keunikan dunia berkabut kelabu itu. Ia kemudian keluar dari dunia berkabut itu. Kemudian saat di dunia nyata, di dalam kamarnya, ia berdoa pada diri sendiri. The Fool yang tak berasal dari era ini. Kaulah penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Kaulah raja dari kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Aku berdoa, memohon wahyu darimu dan berdoa agar kau mengizinkanku menggambar apa yang telah kulihat. Setelah merapal mantra, Clint tidak memercikan minyak esensi atau membakar herba atau apapun untuk mendapatkan bantuan kekuatan dari hal-hal itu. Itulah yang terjadi ketika berdoa pada diri sendiri. Tiba-tiba ada bisikan di telinganya, lalu ia melihat ada 4 titik hitam yang membentuk persegi di punggung tangannya. Ia berjalan 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan membaca mantra, lalu ia masuk kembali ke dunia di atas kabut abu-abu. Kali ini ia tidak melihat bintang merah tua berdenyut-denyut atau berkedut-kedut. Namun, di balik kursi kehormatan, di meja perunggu panjang, simbol aneh yang berbentuk mata tanpa pupil dan ada garis yang saling melilit berkilauan lemah lalu menghasilkan doa-doa ilusi. Ia mendekatkan telinganya ke sana dan mendengarkan. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, ia memunculkan potret orang ketiga itu dan mengarahkannya ke cahaya yang bersinar. Setelah semuanya selesai, ia segera meninggalkan dunia misterius di atas kabut abu-abu kembali ke kamar tidurnya. Tepat saat ia menemukan pijakannya, sebuah potret muncul jelas di depan matanya. Sebuah potret yang ilusif. Lebih jauh lagi, ia merasakan kekuatan yang lemah dan ilusif memperkuatnya. Ia mengambil pulpen dan menemukan selembar kertas putih dan mengungkapkan niatnya. Clint terkejut mendapati tangan kanannya bergerak, tak terkendali dan dengan cepat menggambar sendiri. Tak lama kemudian, ia melihat potret yang tampak sama persis dengan muka orang itu. Setelah menuliskan warna rambut dan mata, serta karakteristik unik lainnya, Clint menghela nafas lega meskipun tangan kanannya terasa pegal. Potret ilusi di depan matanya dengan cepat menghilang.